Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Kamis 12 Januari 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. PMI Kabupaten Serang galakan donor darah hingga tingkat pedesaan untuk kemanusiaan. Pemerintah Kelurahan Kepuk, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon distribusikan puluhan pohon ke kelompok wanita tani. KPU Pandeglang tetapkan 105 anggota Sekretariat PPK untuk pemilu 2024. Pemkot Tangsel buka suara soal kabel yang berserakan di wilayah Ciputat. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Palang Merah Indonesia Kabupaten Serang memastikan akan terus melakukan upaya-upaya menggalakkan donor darah hingga ke tingkat pedesaan. Hal itu disampaikan Ketua PMI Kabupaten Serang, Fahmi Hakim, usai membuka musyawarah kerja PMI Kabupaten Serang. Laporan selengkapnya Siska Purnamadewi dari Radio Prima FM Serang. Ketua Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Serang Fahmi Hakim memastikan akan terus melakukan upaya-upaya dengan menggalakkan donor darah bukan hanya sampai tingkat kecamatan melainkan hingga tingkat desa. Hal itu disampaikan Fahmi usai membuka musyawarah kerja PMI Kabupaten Serang di Aula TB Suwandi Setda Kabupaten Serang pada Selasa 10 Januari 2023. Oleh karenanya, pihaknya pun berupaya bagaimana penguatan untuk sarana prasarana struktur PMI baik itu kaitan dengan unit donor darah atau UUD, di mana UUD adalah salah satu bagian dari PMI Kabupaten Serang sebagai salah satu penyedia pelayanan jasa terhadap darah. Dengan demikian, sudah barang tentu perlu penunjang sarana prasarana yang diperlukan dengan maksimal, baik itu peralatan mesin, sumber daya manusia, maupun peningkatan penguatan pelayanan, di mana untuk setiap harinya hampir di angka 4.500 per hari terhadap darah. Menurut Fahmi, darah tersebut di dunia ataupun profesor tidak ada yang bisa menggantikannya, hanya ada satu cara yakni donor darah. 28.000 per bulan kantong dalam rangka kita membantu kemanusiaan terhadap sesama keluarga kita. Baik itu yang habis lahiran, baik itu yang kecelakaan, baik itu yang operasi dan sebagainya. Termasuk mungkin keluarga-keluarga teman-teman semua. Nah, inilah yang menjadi bagian salah satu program 2023 peningkatan. Tadi saya sampaikan kepada staf ahli Bupati dalam hari Dr. Ahmad menjadi satu atensi kaitan dengan program sarana alat yang disampaikan dari pemerintah Kabupaten Serang. Yang insya Allah nanti Pak Dr. Ahmad akan kawal kaitan hal tersebut. Yang kedua adalah kami pun 2023 akan melaksanakan peningkatan terhadap sarana prasarana gedung yang ada di UDD dalam rangka peningkatan pelayanan. Hari ini UDD PMI Kabupaten Serang telah melakukan proses hanya tinggal dicek dalam handphone ketersediaan darah. Tidak perlu lagi rame-rame dari RSUD dan sebagainya. Karena tersediaan golongan darah O, AB dan sebagainya sudah sistem media sosial. Sedangkan berkaitan dengan dilaksanakannya musyawarah kerja PMI Kabupaten Serang, Fahmi mengatakan sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga PMI Kabupaten Serang sebagai salah satu bagian dari proses penguatan rencana kerja pelaksanaan tahun 2023. Bertujuan untuk konsolidasi penguatan kelembagaan organisasi baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan relawan. Dan mentuntaskan program pelaksanaan SIBAT, yaitu partisipasi relawan masyarakat yang menjadi salah satu agenda dari PMI Kabupaten Serang. Karena kita berharap bahwa SIBAT ini adalah salah satu instrumen dalam rangka penguatan proses kebencanaan. Di samping itu, mantan Ketua DPRD Kabupaten Serang ini mengapresiasi dan terima kasih kepada Ketua PMI Provinsi Banten yaitu Ratu Tatu Kasanah yang telah memberikan sapras bantuan dari PMI Banten baik itu kendaraan ambulans, perahu karet dalam rangka kesiapan bencana dan bimbingannya.
Sementara staf ahli Bupati Serang bidang SDM dan Kesra Rahmat Fitriadi mengatakan untuk ketersediaan darah PMI Kabupaten Serang mencakup untuk bisa memenuhi 2 wilayah baik Kabupaten dan Kota Serang. Maka dengan program yang digalakkan PMI Kabupaten Serang, donor darah menyasar sampai ke tingkat desa untuk di kota maupun Kabupaten Serang. Untuk diketahui dalam musyawarah kerja tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum, Wakil Ketua PMI Banten Zainuddin, staf ahli Bupati bidang SDM dan Kesra Rahmat Fitriadi, Ketua Bidang Organisasi PMI Banten Amrin, dan sejumlah pengurus PMI Banten dan puluhan relawan. Saya Siska Purnawadewi melaporkan dari Radio Prima FM untuk Berita Banten. Pendengar, dari Pandeglang dikabarkan KPU Pandeglang menetapkan 105 anggota sekretariat PPK untuk pemilu 2024. Mereka nantinya ditempatkan di 35 kecamatan, di mana masing-masing kecamatan akan ditempati oleh 3 orang. Berikut laporan Jang Teripang dari Radio Ujung Kulon FM Pandeglang. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Pandeglang menetapkan sebanyak 105 anggota Sekretariat PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan pada pemilihan umum atau pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Penetapan anggota Sekretariat PPK Pemilu 2024 berlangsung di Ballroom Hotel Horizon Altama Pandeglang, Selasa 10 Januari 2022. Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Pandeglang Ahmad Sujai mengatakan jumlah anggota yang ditetapkan saat ini sebanyak 105 orang untuk Sekretariat PPK yang ditempatkan di 35 kecamatan di Kabupaten Pandeglang yang masing-masing berjumlah 3 orang. Sekretariat PPK yang berjumlah 3 orang ini berasal dari aparatur sipil negara atau ASN dan non-ASN yang bekerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Pandeglang. Dengan susunan keanggotaan Sekretariat PPK terdiri atas 1 orang sekretaris PPK dan 2 orang staf sekretaris PPK. Sebagaimana diatur dalam ketentuan, Sekretariat PPK ditetapkan untuk membantu PPK dalam menyelenggarakan pemilu dan pemilihan di tingkat kecamatan. Hadirnya Sekretariat PPK berdampak besar untuk mensukseskan pemilu serentak 2024. Sementara itu, Bupati Pandeglang Irna Narulita meminta Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Kabupaten Pandeglang bekerja serius untuk mensukseskan pemilu serentak. Ia berharap PPK bekerja dengan jujur dan adil sehingga tidak mencederai pesta demokrasi. Demikian Jang Teripang dari Ujung Kulon FM melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, pemerintahan Kelurahan Kepuh, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon mendistribusikan puluhan batang pohon dari berbagai jenis seperti jeruk, jambu, atau petai kepada kelompok wanita tani. Bantuan tersebut diberikan untuk menghijaukan lingkungan serta menambah penghasilan. Berikut laporan Ana Silvana dari Radio One Indonesia Cilegon. Pemerintah Kelurahan Kepuh, Kecamatan Ciwandan mendistribusikan puluhan batang berbagai pohon terdiri dari pohon mangga, petai, jeruk, dan jambu kepada KWT atau kelompok wanita tani. Diberikan bantuan tersebut bertujuan untuk menghijaukan lingkungan serta memberikan tambahan penghasilan. Kepala Seksi Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat PPM Kelurahan Kepuh, Hatibi mengatakan, jumlah pohon yang didistribusikan sebanyak 60 batang pohon. Pemberian pohon tahunan atau pohon musiman ini ke KWT bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menciptakan lingkungan yang hijau. Program ini juga berguna bagi keindahan lingkungan yang asri, serta mengantisipasi banjir, serta memberikan tambahan penghasilan. Sekian berita kali ini, saya Ana Silvana dari Radio One Indonesia, melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, Pemkot Tangerang Selatan buka suara soal semrawutnya kabel. Pihak Dinas Marga Kota Tangerang Selatan mengatakan kabel tersebut berserakan di Jalan Merpati Raya Ciputat adalah kabel milik provider yang diputus karena tidak mengindahkan instruksi untuk memindahkan tiang. Laporan selengkapnya Bunga dari Benz Radio Tangerang Selatan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan buka suara mengenai penyebab kabel semrawut di sepanjang Jalan Merpati Raya Ciputat, Tangerang Selatan. Menurut Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi SDA BMBK Tangsel, Ahmad Fatullah,
kabel tersebut berserakan di jalan imbas dari pemutusan kabel beberapa waktu lalu. Kabel tersebut diputus lantaran pihak provider tidak mengindahkan instruksi untuk memindahkan tiang saat pembangunan. Sebagaimana diketahui, kabel semrawut itu terlihat hingga seberang Puspo Budoyo Ciputat. Oleh karena itu, Pemkot Tangerang Selatan akhirnya memutus kabel fiber optik tersebut. Ahmad menambahkan, warga tidak perlu bingung jika ingin mengadukan permasalahan infrastruktur pada Pemkot Tangsel. Warga dapat menyampaikan keluhan tersebut melalui call center 112 atau melalui aplikasi siaran Tangsel dan pada akun resmi Instagram Dinas SDA BMBK Kota Tangsel. Saya Bunga dari Benz Radio 106,2 FM melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.